ANOVA yang akan kita gunakan di kasus kita jenisnya adalah one way ANOVA atau analisis variansi satu arah. Jadi digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel dengan K lebih dari 2 atau tadi ya jumlah perlakuan atau levelnya lebih dari 2 dengan jumlah faktornya atau variabel independennya 1. Jadi faktornya hanya 1 yaitu persentase kandungan kapas. Contohnya di kasus tadi ya diketahui faktornya adalah persentase kandungan kapas, kemudian variabel responnya adalah kekuatan tarik benang. Nah, ini untuk one way ANOVA. Untuk rancangan acak lengkap, kalau kita gambarkan denah percobaannya seperti ini. Jadi, ini adalah jumlah ulangannya ya. Ke bawah ini adalah jumlah ulangannya. Kalau tadi itu berarti jumlah ulangannya ada 5, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Setiap perlakuan kan dicobakan sebanyak 5 kali. Kemudian kolom sebelahnya itu adalah perlakuan. Perlakuannya tadi ada 5 perlakuan ya. Persentase kandungan kapas 15% sampai 35%, ada 5 perlakuan sehingga total dibutuhkan 25 unit eksperimen. Jadi kita masukkan atau kita catat hasil eksperimennya di denah rancangan percobaan ini. Jadi kita catat kekuatan tarik benangnya dengan perlakuan 1, untuk perulangan 1 berapa, kemudian misalnya untuk perlakuan 1, perulangan 2, kekuatan tariknya berapa, seterusnya sampai selesai. Kemudian di sini ada baris jumlah, ini jumlah dari total nilai kekuatan tarik di setiap perlakuan atau di setiap kolom. Kemudian ini ada rataan juga, rataan per kolom atau per perlakuan. Kemudian yang di sebelah ujung kanan ini T titik-titik, ini adalah total keseluruhan jumlahnya atau nilai keseluruhan di sini ya, nilai dari kekuatan tariknya tadi, berarti kalau kasus yang sebelumnya tadi. Kemudian ini Y bar itu adalah rataan dari nilai rata-rata ini. Untuk detail analisis perhitungannya one way ANOVA ini untuk kasus dengan ukuran sampel sama. Jadi maksudnya di sini ukuran sampel sama itu adalah setiap perlakuan itu perulangannya dilakukan sejumlah yang sama. Jadi kalau yang kasus tadi setiap perlakuan itu kan diulang sebanyak 5 kali. Sama ya, berarti kita bisa gunakan one way ANOVA yang ukuran sampel sama. Di sini sumber variasinya hanya ada perlakuan dan galat. Dia di RAL itu kan sumber keragamannya hanya mulai dari perlakuan dan galat saja. Kemudian di sini kita perlu menghitung nilai JKA-nya atau jumlah kuadrat perlakuannya, kemudian juga jumlah kuadrat galatnya. Sudah ada rumusnya di sini. Kalau untuk JKA ini tadi TI itu adalah total per kolom ya. Tadi sudah ada di gambaran denah rancangan percobaannya. Kemudian T titik-titik itu total nilai semua. N kecil adalah ukuran sampelnya. N kecil itu ukuran sampel di setiap perlakuan atau jumlah ulangan. N kecil itu jumlah ulangannya, kemudian K itu jumlah perlakuannya. Jadi kalau di kasus yang tadi N kecilnya itu 5, K-nya itu juga 5. Jumlah perlakuan atau jumlah levelnya itu kan juga 5. Kemudian JKG-nya ini ya rumusnya JKT-nya atau jumlah kuadrat totalnya. Kita gunakan rumus ini, YIJ itu adalah nilai hasil setiap eksperimen, setiap perlakuan dan setiap perulangan. Kemudian ini tadi sama ya. Terus untuk derajat kebebasannya, untuk yang perlakuan K-1, kalau galat K dikali N-1, kalau untuk yang total NK dikurangi 1. Kemudian ini rumusnya untuk kerataan kuadratnya, sehingga di sini nanti yang kita inginkan adalah kita mendapatkan nilai F hitung. Nilai F hitung ini nanti akan dibandingkan dengan nilai F tabel. F tabelnya kita gunakan tabel distribusi F.
F alfa, kemudian derajat kebebasannya itu adalah K-1 dan K kali N-1. Jadi kita gunakan tabel distribusi F. Ini untuk ukuran sampel tidak sama. Berarti maksudnya di sini adalah jumlah perulangan di setiap perlakuannya itu tidak sama. Jadi misalnya tadi ada 5 perlakuan. Perlakuan pertama itu diulang sebanyak 3 kali, perlakuan kedua misalnya 5 kali, perlakuan ketiga 7 kali. Nah ini berarti masuk ke kategori ukuran sampel tidak sama. Sama ya, yang dihitung di sini ada perlakuan, gala, total. Ini rumusnya seperti ini. Yang membedakan adalah di sini ada notasi N besar. Jadi kalau N besar itu adalah total unit eksperimen atau total sampel yang dibutuhkan semua. Jadi misalnya ada 3 perlakuan 1 diulang 3 kali, perlakuan 2 diulang 5 kali, misalnya perlakuan 3 diulang 7 kali, maka N besarnya adalah 3 ditambah 5 ditambah 7. Total 15. Jadi N besar ini adalah total unit eksperimennya atau jumlah percobaan dari semua perlakuan. Kalau yang tadi kan N kecil ya, N kecil itu kan jumlah perulangannya. Sebenarnya prinsipnya rumus one way ANOVA untuk sampel sama dan tidak sama tadi itu sama ya, cuma dia menggunakan notasi yang beda aja. Jadi kalau yang tidak sama kita gunakan N besar karena dihitung langsung keseluruhan jumlah percobaannya atau jumlah unit eksperimennya. Kalau yang tadi itu kan dikalikan antara N kecil dikali K. Daerah kritisnya seperti ini, pakai tabel distribusi F. Di sini ada contoh soal. Seorang insinyur ingin menyelidiki bagaimana rataan penyerapan uap air dalam beton berubah di antara 5 adukan beton yang berbeda. Adukan beton ini berbeda dalam persen berat komponen penting. Sampel dibiarkan kena uap air selama 48 jam. Dari tiap adukan diambil 6 sampel untuk diuji, sehingga seluruhnya diperlukan 30 sampel. Data disajikan pada tabel. Jadi hasil eksperimennya sudah dicatatkan di dalam tabel seperti ini. Jadi kalau dari kasus ini bisa kita identifikasi yang menjadi faktornya di sini adalah bagaimana rataan dalam berubah di antara 5 adukan beton yang berbeda. Berarti yang menjadi faktornya adalah jenis adukan betonnya. Jenis adukan betonnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga faktornya hanya 1, jenis adukan beton, kemudian levelnya ada 5 level. Karena hanya ada 1 faktor, maka jumlah perlakuannya akan sama dengan jumlah levelnya. Jumlah perlakuannya berarti menggunakan adukan beton jenis 1, adukan beton jenis 2, sampai adukan beton jenis 5. Kemudian apalagi? Dari tiap adukan diambil 6 sampel untuk diuji. Tiap adukan atau tiap perlakuan diambil 6 sampel. Sehingga dari tiap perlakuan itu di dalam eksperimennya dilakukan perulangan sebanyak 6 kali. Atau untuk setiap perlakuan membutuhkan 6 sampel, 6 jenis sampel atau 6 unit eksperimen. Jadi kalau kita perhatikan di sini 6, ini 6 sampai adukan jenis yang kelima juga butuh 6 sampel, sehingga seluruhnya diperlukan 30 sampel. Karena N kecilnya adalah 6, kemudian K-nya 5, maka N kali K-nya adalah 30. Lakukan uji hipotesis H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sampai μ5 pada taraf keberartian 0,05. Oh ya, kelupaan. Untuk variabel responnya, berarti nilai-nilai angka di sini ini adalah nilai rataan penyerapan uap air dalam beton. Ya, karena dia ingin menyelidiki bagaimana rataan penyerapan uap air dalam beton berubah di antara 5 adukan beton. Jadi, ketika eksperimen dilakukan dengan menggunakan masing-masing perlakuannya adalah jenis adukan beton yang berbeda, yang dia amati, yang diukur dan dicatat adalah nilai rataan penyerapan uap airnya. Nah, langkah-langkahnya untuk one way ANOVA ini sama dengan statistik inferensial yang kemarin. Yang pertama kita
rumuskan dulu H0-nya. Tahapan pertama. H0-nya adalah karena dia perlakuannya ada 5, levelnya ada 5, maka di sini H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sampai ke mu5. Kenapa mu? Karena yang dilihat itu adalah nilai rataannya. Kemudian yang kedua H1-nya atau hipotesis tandingannya adalah paling sedikit 2 rataan tidak sama. Kemudian alfanya tadi diketahui 0,05, daerah kritisnya kita gunakan tabel distribusi F, kita sesuaikan dengan rumus yang ada di slide sebelumnya untuk mencari nilai F tabelnya ini ya. Kita gunakan ukuran sampel sama ya, karena tadi setiap perlakuan itu kan diulang sebanyak 6 kali, berarti kita pakai yang ini sampelnya sama. Ini ya, berarti F 0,05 derajat kebebasannya adalah K-1, K-nya itu tadi 5 dikurangi 1, 4, kemudian K kali N-1, berarti ini 6 min 1, 5 kali 5, 25, 4,25 untuk derajat kebebasannya. Sehingga didapatkan daerah kritisnya adalah F lebih dari 2,76 ini ya, dengan ketentuan V1 4, V2 25. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk jumlah kuadratnya, JKT, JKA, dan JKG. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel ANOVA-nya. Sehingga didapatkan nilai F hitungnya. Nilai F hitungnya adalah 4,3, kita bandingkan dengan nilai F tabel. Kita lihat nilai 4,3 ini apakah masuk di dalam daerah kritis atau tidak. F hitung 4,3 itu kan berarti letaknya ada di sebelah kanan sini ya, di kanannya ini ya, atau di dalam daerah kritis karena nilainya lebih dari 2,76. Karena di dalam daerah kritis, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Karena tolak H0, maka kita lihat H1-nya. H1-nya adalah paling sedikit 2 rataan tidak sama. Atau bisa disimpulkan bahwa kelima adukan tidak mempunyai penyerapan rataan yang sama.